Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya anak-anak? Semoga walaupun di rumah aja kita tetap semangat ya dalam belajar, tidak mengurangi semangat kita dalam belajar. Pada pertemuan kali ini kita masih dalam bahasan materi bab 3, yaitu hari ini kita akan membahas tentang model kegiatan ekonomi. Tentunya tujuan pembelajarannya adalah dengan kita mempelajari materi hari ini, kita bisa memahami apa itu model kegiatan ekonomi, kemudian siapa saja pelaku dalam model kegiatan ekonomi, dan kita bisa memahami tentang perekonomian 2 sektor, perekonomian 3 sektor, bahkan perekonomian 4 sektor. Langsung aja ya kita masuk ke materinya. Seperti yang kita tahu, pasar itu terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu pasar barang dan jasa, serta pasar faktor produksi, itu yang terdiri dari pasar tenaga kerja dan pasar uang atau pasar modal. Pasar barang dan jasa adalah pertemuan antara permintaan dan penawaran akan barang dan jasa. Dalam perekonomian tertutup, yaitu yang tanpa masyarakat luar negeri, permintaan berasal dari sektor rumah tangga konsumsi dan pemerintah. Permintaan barang dan jasa tersebut umumnya merupakan permintaan akan barang dan jasa akhir. Nah, penawaran barang dan jasa itu berasal dari sektor perusahaan. Namun dalam perekonomian yang modern, terutama dengan semakin tingginya spesialisasi, tidak semua perusahaan memproduksi sendiri bahan baku yang dipakai untuk memproduksi barang dan jasa. Sedangkan pasar tenaga kerja merupakan interaksi antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Dalam perekonomian tertutup, penawaran tenaga kerja berasal dari rumah tangga konsumsi. Sedangkan permintaan tenaga kerja pada perekonomian terbuka itu berasal dari negara lain. Pasar uang dan pasar modal adalah interaksi antara permintaan dan penawaran uang. Apa yang diperjualbelikan dalam pasar uang atau pasar modal bukanlah fisik uang, tapi hak dan penggunaan uang. Penawaran uang berasal dari pihak-pihak yang bersedia menunda penggunaan uangnya, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, dan menyerahkan hak guna uang tersebut kepada pihak lain. Permintaan akan uang ini berasal dari pihak yang membutuhkan uang dengan berbagai alasan. Misalnya, untuk memenuhi kebutuhan, dia harus bersedia membayar bunga. Apabila hak penggunaan uang yang diperjualbelikan adalah setahun atau kurang, maka disebut sebagai pasar uang. Sebaliknya, jika hak penggunaan uang yang diperjualbelikan itu lebih dari 1 tahun, berarti disebut sebagai pasar modal. Nah, kita langsung masuk ke perekonomian 2 sektor. Perekonomian 2 sektor disebut juga perekonomian sederhana, karena hanya terdiri atas 2 pelaku, yaitu rumah tangga konsumsi atau masyarakat dan rumah tangga produksi atau perusahaan. Di sini bisa kita lihat ya, ada diagramnya. Jadi rumah tangga konsumen atau RTK adalah sebagai pemilik faktor-faktor produksinya, yaitu tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Penawaran faktor produksi oleh rumah tangga ini akan bertemu dengan permintaan faktor produksi oleh perusahaan. Jadi ada interaksi nih antara pasar faktor produksi. Sedangkan di pasar barang itu terjadi interaksi antara perusahaan sebagai penghasil barang dan jasa dengan konsumen sebagai pengguna barang dan jasa, sehingga terjadi hubungan yang saling menguntungkan satu sama lain. Dalam diagram juga terlihat arus aliran uang dari dan ke masing-masing rumah tangga. Rumah tangga konsumen menerima upah, sewa, bunga, dan keuntungan dari perusahaan sebagai balas jasa atas penyerahan faktor produksi. Perusahaan menerima uang pembayaran atas barang dan jasa yang dibeli.
menunjukkan keadaan apabila seluruh pendapatan yang diterima rumah tangga konsumen digunakan seluruhnya untuk belanja barang dan jasa. Ini berarti bahwa pendapatan sama dengan pengeluaran. Tidak ada bagian pendapatan yang tidak dibelanjakan atau dapat dikatakan bahwa perekonomian mengalami keseimbangan. Selanjutnya ada perekonomian tiga sektor. Perekonomian tiga sektor terdiri atas rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dan pemerintah. Nah, peran pemerintah di sini adalah sebagai pengatur, sebagai produsen, sekaligus sebagai konsumen. Besar kecilnya peran pemerintah dalam perekonomian ini sangat tergantung pada sistem ekonomi yang dianut. Misalnya di negara yang menganut sistem ekonomi campuran, yaitu seperti Indonesia. Nah, pemerintah masih cukup berperan. Kalau kita lihat pada diagram, anak panah yang menunjuk ke kotak pemerintah itu artinya sebagai penerimaan pemerintah. Penerimaan pemerintah berupa pajak, misalnya pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, serta pajak bumi dan bangunan. Selain itu, pemerintah juga menggunakan faktor produksi barang dan jasa yang dibutuhkan untuk kegiatan ekonomi pemerintahan. Anak panah yang menunjukkan ke rumah tangga, pasar faktor produksi, perusahaan, serta pasar barang dan jasa berarti pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah ini dapat berupa gaji, pembuatan prasarana, subsidi, serta pembelian barang dan jasa. Peran pemerintah dalam kegiatan ekonomi didasari oleh motif mencari keuntungan sekaligus memenuhi kepentingan umum. Dorongan mencari keuntungan ini tidak terlepas dari kebutuhan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara. Dalam kondisi penerimaan yang semakin baik, pemerintah akan memiliki sumber dana untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Selanjutnya ada perekonomian 4 sektor. Dalam perekonomian 4 sektor, kita akan melihat dua kelompok pelaku ekonomi, yaitu masyarakat luar negeri dan pelaku kegiatan ekonomi dalam negeri. Dalam masyarakat luar negeri terdapat rumah tangga konsumsi, perusahaan atau rumah tangga produksi, dan pemerintah. Kegiatan kelompok pelaku ekonomi masyarakat luar negeri itu membentuk sistem arus perputaran kegiatan ekonomi. Kelompok pelaku ekonomi dalam negeri juga membentuk sistem perputaran kegiatan ekonomi. Jadi, masyarakat luar negeri maupun pelaku kegiatan ekonomi dalam negeri terdiri atas rumah tangga konsumsi, perusahaan atau rumah tangga produksi, dan pemerintah. Mereka saling berinteraksi sehingga membentuk sistem perputaran faktor produksi, barang dan jasa, serta uang antara masyarakat luar negeri dengan pelaku kegiatan ekonomi dalam negeri. Terlihat bahwa sudah tidak ada lagi negara yang tertutup sama sekali untuk melakukan hubungan perdagangan dengan negara lain. Di dalam perdagangan internasional itu, seperti yang kita kenal, ada dua macam kegiatan, yaitu ekspor dan impor. Nah, pembayaran dari kegiatan tersebut itu dilakukan menggunakan uang atau valuta asing yang disebut dengan devisa. Sudah jelas ya perbedaan antara perekonomian 2 sektor, 3 sektor maupun 4 sektor. Kesimpulan materi pada pertemuan kali ini, yang pertama, perekonomian 2 sektor ini terdiri atas dua pelaku kegiatan ekonomi, yaitu rumah tangga konsumsi atau masyarakat dan rumah tangga produksi atau perusahaan. Mereka ini saling berinteraksi. Jadi, dalam pasar faktor produksi ini memberikan faktor produksi yang berupa modal, tanah, tenaga kerja, maupun kewirausahaan kepada rumah tangga produsen. Kemudian, rumah tangga produsen menghasilkan barang dan jasa tersebut setelah diolah dan mengirimnya ke pasar barang dan jasa. Nah, dari pasar barang dan jasa ini,
rumah tangga konsumen membeli barang dan jasa yang dibutuhkan. Setelah itu, rumah tangga konsumen itu memberikan faktor produksi kepada pasar faktor produksi, jadi terus mengalami perputaran. Nah, di perekonomian tiga sektor ini ditambah adanya peran pemerintah, yaitu yang tadi sebagai pengatur, sebagai produsen, sekaligus sebagai konsumen. Adanya penerimaan pemerintah maupun pengeluaran pemerintah. Penerimaannya itu berupa pajak, dan pengeluaran pemerintah dapat berupa gaji, pembuatan prasarana, subsidi, serta pembelian barang dan jasa. Sedangkan perekonomian empat sektor itu ada peran dari masyarakat luar negeri, yaitu dalam kegiatan ekspor dan impor. Oke, pertemuan kali ini sudah selesai. Apabila terdapat materi yang kurang dipahami, bisa ditanyakan di kolom Google Classroom. Itu aja, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.